Halo, selamat malam. Ketemu lagi dengan Jejak Mata Pena kali ini. Bagi para lovers mistis, jangan di skip video ini. Boleh kalian ambil cemilan atau minuman supaya menikmati cerita kita. Cerita ini di awal sekitar tahun 2017, sekitar jam 10 malam, ada seorang ojol yang sedang melintas dari arah Pondok Gede menuju ke Cibubur, dan sempat meminggirkan kendaraannya untuk merokok dan mengecek handphone. Dan kemudian ada bunyi pesanan masuk, dan akhirnya ojol pun tersebut menerima orderan tersebut yang menuju arahnya itu ke arah melintasi di Cibubur. Kemudian untuk supaya lebih tidak mengurangi rasa jenuh, akhirnya salah satu penumpang dengan ojol ini ngobrol sambil berjalan ya. Nah, dia berpikir apa yang bisa diajak buat ngobrol nih. Kemudian akhirnya dia ngobrol seputar tentang goib. Nah, selama perjalanan itu dia berbicarakan segala macam topik pembicaraan pun, dan akhirnya coba untuk mendapatkan pembicaraan yang nyambung. Akhirnya wanita ini ternyata lebih tertarik pada saat ngomongin soal tentang hal goib. Nyambung obrolan kita. Saat itu menanyakan perihal jembatan Transyogi yang dekat kota wisata. Dan kemudian memang salah satu itu adalah akses mbaknya ini pulang ke arah itu, dan ya mau gak mau dia harus lewatin katanya. Lalu sampailah kami di titik jembatan yang dimaksud di atas tadi. Aku pun menarik tuas rem-rem untuk memperlambat laju motor, kemudian menekan klakson 3 kali. Tiba-tiba ojol ini melihat pemandangan aneh di sana, yaitu ada 3 sosok tentara Jepang. Mungkin salah satunya adalah seorang kapten, karena ojol ini melihatnya yang sedang menenteng sebuah samurai. Kemudian mukanya hancur, dan 2 orang lagi adalah senjata laras panjang. Yang satu tangannya buntung dan yang satu tangan kakinya buntung. 3 tentara Jepang ini ku foto, jadinya ojol ini sempat foto jepret gitu ya. Kemudian dia melanjutkan perjalanannya untuk mengantarkan sang mbaknya. Sampai di perjalanan pun juga dia mencium aroma yang gak sedap, itu kayak bau bangkai di sekitar jembatan tersebut. Lalu berlanjutlah perjalanan mereka, yaitu ke arah tempat penumpang tersebut. Nah, di dalam perjalanan tersebut itu memang mbaknya gak cerita dulu dia pernah satu kejadian yang tiba-tiba ada angin besar dan dia kepental di situ. Semakin mistis sudah dalam perjalanan kita ini gitu ya. Tiba-tiba ada pas di sosok kita balik itu, sosok dia lihat putih di pohon dan di atas jembatan yang harumnya wangi melati yang sangat tajam. Dan dia juga membunyikan klakson lagi nih 3 kali dan mengucapkan assalamualaikum sambil bulu kuduk itu merinding. Dia agak gas kencengan sedikit ya sampai lepas dari jembatan tersebut. Sampailah dia tuh di seberang kota wisata, kemudian berhenti sejenak melihat foto yang barusan dia jepret, tapi sayangnya nggak ada penampakan yang sempat diambil di handphone itu yang nggak kelihatan. Akhirnya dia berjalan untuk mencari orderan dari Cibubur. Itulah sebuah kisah nyata yang kejadiannya nyata yang dialami oleh seseorang ojol. Dan sebenarnya ada beberapa lagi kisah yang memang yang pernah mengalami di hal tersebut. Konon dulu ada pernah, tapi ini bukan menyambung-nyambungkan ya. Ini hanya sedikitnya, dulu pun ada pernah kejadian suatu
pembunuhan di situ, seorang wanita. Dan memang banyak yang mengalami itu di seputaran jembatan itu tiba-tiba mogok atau berhenti tanpa nggak kenapa-napa gitu, tiba-tiba berhenti aja gitu ya. Dan selalu dilihat itu adalah penampakan seorang wanita di situ. Itu sering banget yang beberapa mungkin cerita ini hanya beberapa bagian saja, yang sebenarnya juga ada cerita-cerita yang lain dan yang mengalami halnya seperti itu, yaitu tiba-tiba motornya mogok, terus ketemu dengan seseorang yang wanita yang penampakannya seperti itu gitu. Dan jadi cerita ini juga masih belum tahu ya kenapa gitu kan sampai disebut angker gitu kan. Jadi mungkin dulunya ya, ini kan juga ada seorang penampakan tentara Jepang, mungkin zaman-zaman dulunya ini mungkin ada kisah di balik itu yang kita mungkin belum tahu ya. Jadi itulah cerita kita malam ini. Tadi sebenarnya gue sudah ambil tempat, sudah ambil gambar atau video kontennya di sana. Tapi ketika saat ini mau gue tampilkan sebagai slide-nya, yaitu videonya itu sudah tidak ada. Gue ambil setelah 2 hari sebelum gue bikin konten ini, dan gue sudah bikin itu. Tapi ketika gue mau masukkan untuk konten ini dan video itu tidak ada perjalanan itu. Padahal sebelum-sebelumnya gue eksplor, gue jalan atau cerita di balik semuanya misteri tempat gitu ya, itu biasanya masih gue save gitu ya. Dan ini sebelumnya gue mau upload dan gue mau edit untuk sebagai slide lokasinya, itu sudah nggak ada videonya yang pada saat gue perjalanan ke sana. Jadi itulah cerita malam ini. Ikuti terus pembaruan dari Jejak Mata Pena dengan cerita-cerita perjalanan kita, mistis, ekspor, tempat wisata, segala macamnya. Jadi jangan lupa di like, subscribe, dan di komen. Selamat malam, sampai jumpa.